Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 104, Cemburu pada si bayi. Betapa sibuknya Hasan siang itu, bersama Ibu Sarah serta Titin. Laki-laki itu tidak sungkan menata kamarnya. Maksudnya, membuat ruang bagi si bayi. Laki-laki itu sengaja tidak memisahkan bayi mereka. Alasannya supaya saat terbangun di pagi hari, ia langsung bisa menatap buah hati. Sungguh itu momen yang sangat diimpikan. Untunglah kamar itu berukuran cukup luas, serta memiliki ruang longgar yang bisa disulap menjadi area si bayi. Sedangkan di rumah sakit, Naura ditemani oleh seorang asisten rumah yang lain. Pak Malik serta Pak Said juga berada di sana. "Pak, kenapa suamiku sama tante nggak kesini?" tanya Naura. Sengaja tidak diberitahu sebelumnya. "Mereka masih memiliki pekerjaan," jawab Pak Malik. "Pekerjaan? Pekerjaan apa? Kan sudah tahu siang ini aku pulang," cerca Naura. Bertambah dongkol itu hati. Yah, betapa rapuhnya Pak Malik. Ia yang sudah diwanti-wanti untuk tidak membocorkan, tersilap kata juga. "Itu, mereka lagi menata ulang kamarnya Nana, men-setting ruang bagi jagoan ini," ungkap Pak Malik. Wah, telinga Naura langsung mekar. Semekar hatinya yang dilimpahi kebahagiaan. Hilang sudah dalam sekejap kedongkolan yang tadi. "Kok suamiku nggak cerita, Pak?" tuntutnya, ingin penjelasan segamblang-gamblangnya. "Katanya sih kejutan, dari kemarin suamimu sibuk belanja ini itu, semua diganti yang baru," terang Pak Malik lagi. "Oh ya?" seru Naura, bertambah mekar itu hati. Kembali pada mereka yang tengah sibuk menata kamar, menyiapkan ruang bagi si bayi. Nampak mereka tengah berdiskusi mengenai penempatan lemari portable yang dibeli Hasan. "Nak, ini lemari portable-nya mau ditaruh di mana?" tanya Ibu Sarah menunjuk lemari yang telah selesai dirangkai oleh Hasan. Kalau ditaruh di ruangan itu kayaknya jauh ya Tante. Juga kan nyambung sama laci," jawab Hasan, malah melempar tanya. "Rasanya gitu nak," balas Ibu Sarah. Sama-sama berdiri, keduanya nampak sedang berpikir. Titin juga menyumbangkan pikirannya. "Oh, taruh di sana aja nak," kata Ibu Sarah memberi pendapat. Bola mata Hasan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ibu Sarah. Sejenak, ia mencoba memperhatikan, tidak langsung memberikan jawaban. "Biar Tante bantu," ujar Ibu Sarah setelah masukannya diterima. Akan tapi bantuan itu ditolak oleh Hasan. Seorang diri, ia memindahkan lemari bayi yang tak seberapa besarnya. Ya, maklum mereka hanya sementara tinggal di sana. Mungkin beberapa bulan saja, sehingga ruang permanen, perlengkapan permanen tidak dibutuhkan. "Begini Tante," celetuk Hasan bertanya. "Gimana Tin?" sambung Ibu Sarah meminta pendapat. "Sip Nyonya," jawab Titin. Penerapan ruang telah selesai, tinggal menjemput Naura serta si bayi di rumah sakit. "Nak, sudah sana siap-siap jemput Nana, Tante sama Titin nunggu di sini," kata Ibu Sarah setelah semuanya rampung. "Iya Tante," sahut Hasan. Di rumah sakit sendiri, Pak Malik turun tangan secara langsung mengurus biaya rumah sakit dan semacamnya. Ditemani oleh Pak Said, wirawiri ia menyelesaikan administrasi. "Tumben gak nyuruh Mas David tuan?" tanya Pak Said kala mereka berjalan kembali menuju kamar di mana Naura dirawat. "Sengaja Pak, David juga banyak kerjaan," tegas Pak Malik. "Oh," seru Pak Said kehilangan pertanyaan. Di kamar, Naura dibantu seorang asisten berkemas sembari menunggu sang suami datang menjemput. Walau ada Pak Said, sang supir juga mobil siap dipakai di parkiran. "Assalamualaikum." Akhirnya Hasan datang juga. Resah, gelisah, dan juga jenuh, rasanya Naura menunggu. Tak sabar ia ingin segera berada di rumah. "Waalaikumsalam," balas Naura turun dari ranjang pasien. "Gimana, sudah siap?" tanya Hasan. "Sudah," jawab Naura. "Sudah beres semuanya nak," imbuh Pak Malik. Berhubung urusan administrasi telah selesai, jadilah mereka tidak menunggu lama lagi. Seorang dokter juga perawat mendatangi, sekali lagi memeriksa, juga memberikan banyak saran, terutama mengenai bekas operasi sesar. "Terima kasih suster," ucap Naura
kala mereka telah mencapai lobi klinik dan mobil telah siap menyambut. Berada satu mobil dengan Hasan serta si bayi dalam rebahan asisten rumah. Hasan segera meluncur meninggalkan klinik. Di belakang, mobil yang dikendarai Pak Said mengekor. Tidak sedikit pun itu mobil melepaskan jarak, dalam artian tak mau jauh dari mobil di depan hingga mencapai komplek perumahan. Begitu dua mobil hitam itu melenggang masuk, mereka yang telah tak sabar berhambur menyambut. Ibu Sarah berada di gardu terdepan menyambut Naura, juga si bayi. "Cucuku akhirnya," serunya berhambur mendaratkan ciuman ke pipi si bayi dan mengambil alih bayi itu. "Sarah, sudah siapkah?" celetuk Pak Malik. "Tentulah bang, kita juga masak besar ini. Khawatir abang Pak Said kelaparan," timpal Ibu Sarah. Bersama-sama mereka membawa si bayi ke lantai 2. Sementara itu Titin, juga asisten rumah yang telah menemani Naura, bergegas menata meja makan. "Suamiku, bayi kita ditaruh di kamar terpisah," bisik Naura. Padahal ia telah mengetahui dari pengakuan Pak Malik. Itu jawabannya sebentar lagi," kata Hasan menjawab. Naura tak lagi melempar tanya. Ia tutup rapat itu mulut dan sungguh terperanjat. Naura mendapati penampakan kamar tidak lagi seperti dulu. Ya, sedikit perubahan, dan itu merupakan keputusan Hasan. Ibu Sarah serta Titin hanyalah membantu merealisasi keputusan tersebut. "Wah, kapan ini disetting begini?" serunya terkesima. "Ini kita kerja bakti, Dek," jawab Hasan dengan bangga. "Nah, sekarang cucunya nenek nyoba ranjang bayinya," sambung Ibu Sarah meletakkan itu bayi. Sore telah lama menjemput, namun rasanya Pak Malik tak mau beranjak dari kamar. Tak ada bosannya menemani si cucu. Setiap pergerakan si cucu tidak luput dari penglihatan. "Nah, Sudais bangun," ujar Pak Malik memanggil Naura yang tengah merebahkan diri di sofa. Dari balik sandaran sofa, Hasan yang duduk menemani sang istri menarik Naura yang hendak memutar kepala. Berbisik ia segera. "Iya Pak, sepertinya udah mau maghrib," jawab Naura sesuai bisikan Hasan. Bukannya mengusir, itu karena sore telah senja, matahari mulai tenggelam. Waktu sholat maghrib juga segera menyingsing. "Masa sih, kok cepet banget ya waktu ini?" seru Pak Malik enggan beranjak. Beruntung tepat saat itu pintu kamar terbuka. Rupanya itu Ibu Sarah datang hanya untuk menjemput sang suami, sembari menengok si bayi. "Kok sudah pakai mukena?" kata Pak Malik bertanya. "Abang ini gimana? Bentar lagi udah waktunya sholat. Jom abang siap-siap," tegur Ibu Sarah membalasnya. Jadilah walau masih enggan, terasa belum puas menemani si cucu, Pak Malik bangkit. Bersama Ibu Sarah, keluar ia meninggalkan kamar. Naura pun mendatangi si bayi yang terbangun. Untung tangis tidak menyertai, hanya menggeliat kebingungan, juga berjuang membuka kelopak mata. "Anak pintar, mau mimik ya?" serunya mengangkat tubuh si bayi. Dengan bersandar ke sandaran ranjang, Naura pun mulai menyapih bayi mungil tersebut. Hasan yang turut bangkit berniat mengambil wudhu, terusik mendapati pemandangan tak biasa tersebut. Ya, itu kali pertama baginya. Niatnya yang tadi hendak ke kamar mandi urung sudah, kalah akan hasrat yang terpancing oleh pemandangan tersebut. "Adik," tegurnya rendah, duduk menepi. Setengah datar, Naura menyahut. Ia lirik sang suami sekejap saja. "Apa?" ucapnya melempar tanya. Walau itu otak cukup peka akan bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh Hasan. "Itu kenapa nggak ditutupi?" tegur Hasan memiliki maksud lain. Bola mata Naura melirik lagi, memandangi apa yang dimaksud, lalu memperhatikan seisi kamar. Gak ada siapa-siapa. Betapa ringannya berbicara. Tapi kan ada Mas," sambung Hasan, tidak bisa mengutarakan secara gamblang. "Lah kenapa?" timpal Naura mulai usilnya. "Mas ini manusia biasa, lelaki normal, rasanya cemburu lihat yang begini," ungkap Hasan, manjanya itu suara. Sungguh Naura menahan tawa, padahal ingin rasanya itu tawa meledak. Alih-alih menahan diri, pandangan Naura tujukan pada si bayi yang sedang disapi.
Sayang, itu Dedi cemburu sama Sudais. Sama anak sendiri cemburu. Gak boleh itu, goda Naura. Wah, bertambah panas itu sekujur tubuh akan provokasi tersebut. Sayang, detik berikutnya Naura menendang Hasan. Nyah dari sana saat laki-laki itu kian manja saja. Ini waktunya sholat, sudah sana ditunggu itu di bawah, tegur Naura lantang. Yah, mau bagaimana lagi, memang waktunya kurang tepat. Jadilah dengan terpaksa Hasan bangkit. Namun sebelum benar-benar menghilang dari pandangan Naura, ia daratkan kecupan ke kepala si bayi. Lalu kecupan kilat ke kening Naura. Nanti malam itu jatahnya ayah ya nak, ucapnya masih sempat-sempatnya. Naura geleng-geleng kepala, ingin rasanya ia lempar itu bantal pada laki-laki tersebut. Namun kali ini situasi tak mendukungnya. Sudah sana, tegurnya lagi. Iya, sahut Hasan, menjauh dari istri serta buah hatinya. Selang beberapa waktu kemudian, Hasan muncul dengan tampilan khasnya. Saat melintas tepat di depan tempat tidur, lagi-lagi ia bersuara mengingatkan sang istri. Ingat loh dek, nanti jatahnya mas, ujarnya mengedipkan mata. Apa sih, sudah sana, sentak Naura. Geram geli bercampur menjadi satu. Benar saja, di bawah di tempat sholat nampak mereka telah siap. Merasa bersalah, Hasan lekas maju pada saf terdepan. Mulailah ritual maghrib itu seperti biasanya. Di lantai atas, di kamar, si bayi kembali terpejam sehingga Naura meletakkannya kembali pada ranjang bayi. Ia sendiri setelahnya berjalan pelan menuju kamar mandi. Dikarenakan masih tidak diperbolehkan mandi, Naura hanya membasuh muka. Selepas itu, supaya penampilannya tidak kumal, Naura berganti pakaian, juga memoles tipis wajahnya. Loh, parfumku mau habis, gumamnya mengintip botol parfum. Tepat saat itu, Hasan muncul dari balik pintu. Naura terkaget, itu tidak seperti biasanya, sangat singkat. Loh, gak wiritan, tegur Naura. Wiritan, tapi dipangkas. Mas mau lanjut di sini aja, sekalian menemani istriku sama putraku, terang Hasan sambil berjalan ke arah sofa. Naura terbungkam, hilang kecerewetannya akibat pengakuan tersebut. Kenapa itu sama parfum? Tegur Hasan, bertanya lantaran Naura berdiri mematung dengan memegang parfum. Oh, ini sudah mau habis, sahutnya. Apa ada parfum yang adik pengen? Timpal Hasan. Ada, sahut Naura lekas. Merasakan ada aroma bermurah hati, Naura lekas menaruh botol parfum tersebut. Lalu masih berjalan hati-hati, ia mengambil ponsel. Cepat ia serahkan itu ponsel setelah tadi menyempatkan diri membuka blog. Parfum ini, ucapnya menunjukkan sekaligus menyerahkan ponsel. Gercep banget adik ini, tegur Hasan. Ya sudah, kalau nggak mau belikan aku, artinya tidak ada jatah buat nanti malam. Semuanya buat Sudais, kata Naura, pintarnya memanfaatkan. Oh, bola mata Hasan memandangi sang istri. Tidak ada amarah yang terlihat, juga tidak ada kesenangan, datar saja itu muka. Lalu diambilnya ponsel yang telah disodorkan oleh sang istri. Oh, ini parfum, serunya dan menyerahkan ponsel. Naura dibuat terbelalak, melongo kesal ia mendapati ekspresi datar serta acuh sang suami. Begitu doang, tuntutnya. Mas mau ngaji, mohon jangan diganggu, kata Hasan menimpali. Berikutnya, laki-laki itu bangun. Berjalan ia menuju meja kerjanya yang telah lama ditinggalkan hanya untuk mengambil Quran. Kemudian, masih memasang gaya cuek, Hasan duduk lagi. Mulailah ia mengaji, Naura sepenuhnya diabaikan. Akan tetapi baru 2 lembar membaca terpaksa dihentikan lantaran suara pintu dibuka terdengar. Rupanya itu tak lain adalah Ibu Sarah. Sayang, itu anak-anak di bawah katanya mau nengok Sudais, ucapnya memberitahu kedatangan 3 kunyuk beserta pasangan mereka. Wah, seketika ingatan Hasan seputar perkongsian mereka di apartemen Lucy datang menerjang. Senyum sumringah dipertontonkan oleh laki-laki itu. Iya tante, bentar lagi kita turun, sahut Hasan. Beberapa saat setelah kepergian Ibu Sarah, Hasan pun membimbing Naura turun, menemui mereka yang begitu pedulinya.
Hati-hati adik, itu jahitannya masih belum kering total, tegur Hasan. Aku ngerti, sahut Naura. Setibanya di lantai 1, di ruang keluarga, suara bising khas mereka menyentak telinga, menghibur hati. Wah kalian, kok nggak ngabari mas? Tegur Hasan menyapa. Kalau ngasih tahu bukan kejutan dong mas, sahut Ilham. Betul-betul, sambung Hasan, membantu Naura duduk. Mana ini si mungil mas? Celetuk Ilyas tidak sabar. Oh iya, tunggu bentar ya, biar tante bawa turun dulu, timpal Ibu Sarah, menyumbang suara. Selepas berucap demikian, Ibu Sarah lekas membelah diri dari mereka. Sekalian ia mendatangi Titin, meminta wanita itu menyiapkan makan malam besar. Baik ibu, sahut Titin yang telah terjun ke dapur. Dari dapur, Ibu Sarah bertolak ke lantai 2, membawa turun si bayi, menyapa angkel-angkel ganteng walau masih pasif terpejam. Nah, ini dia jagoan kita, seru Ibu Sarah. Bangkitlah Pak Malik, menyingsing kedatangan Ibu Sarah. Ia pinta Ibu Sarah duduk satu kursi dengannya. Ya Allah, gemesnya, dari bayi ini sudah kelihatan gantengnya, seru Ilham datang menengok. Andi serta Ilyas turut menyusul. Berikutnya, istri-istri mereka menyapa si bayi yang tetap saja terpejam, hanya menggeliat mendengar suara mengusik telinga. Ini kalau dari face-nya mirip emas kayaknya, celetuk Andi mulai itu mulut. Dari mana kamu tahu? Masih bayi begini bisa berubah-ubah, tegur Hanis tidak sungkan. Lah, lihat ini bibir, cetakannya emas ini. Hidung juga, cetakan siapa ini? Tegas Andi. Benar juga, kayaknya emas mendominasi ini, sambung Ilham. Jadilah mereka sibuk mengamati, membicarakan kemiripan si bayi dengan kedua orang tuanya. Perdebatan juga menghiasi. Ya, biasalah mereka. Ngomong-ngomong, siapa ini namanya si dede bayi? Celetuk Ilyas setelah cukup lama membahas kemiripan. Namanya Uwais As-Sudais Uncle, jawab Naura. Sesuai sama namanya, seru Feni, walau tidak cukup mengerti makna serta maksud dari pemberian nama tersebut. Iya, simpel tapi keren, imbuh Ira, tidak mau bungkam. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Titin yang dibantu oleh Ibu Sarah telah menyiapkan makan malam. Tanda perkumpulan itu harus terhenti sejenak. Hayo semuanya makan malam, tegur Ibu Sarah, mengajak mereka yang tengah asik berbincang ngalor ngidul di ruang keluarga. Si bayi untuk sementara diserahkan pada Titin. Itu karena Naura juga turut bergabung. Merasa mendapatkan kesempatan, Hasan sengaja memepet Andi. Lalu ia tarik itu anak supaya berjalan di belakang. Dik, bisik Hasan. Iya mas, sahut Andi belum nyantol itu otak. Buat aku mana? Tanya Hasan. Andi kebingungan, sungguh itu tidak dibuat-buat. Seketika menoleh ia dengan tatapan penuh tanya. Itu kayak yang kamu kasih ke Angga, tegas Hasan walau malu sebenarnya. Oh, barulah Andi tersadar jikalau ia melupakan hal penting tersebut. Sambil menyeringai dengan suara sok polos, Andi meminta maaf. Merahlah muka Hasan seketika itu. Malu bercampur kesal berkecamuk di dada dan tak menemukan pelampiasan. Lupa apa sengaja ini, tuntutnya marah. Bener mas, lupa. Ntar aku buatin khusus biar operasi sesarnya juga cepat kering, kata Andi berjanji. Awas kalau ingkar, sahut Hasan. Sumpah sambar geledek mas, balas Andik mengangkat 2 jari sebagai kesungguhan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.